Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala rahmati, insya Allah kita akan memulai kajian kitab. Kajian ini sifatnya kajian kitab, bukan kajian tematik. Kajian kitab itu lebih baik daripada kajian tematik. Karena ilmu yang didapatkan lebih kokoh, mengakar. Dan tentunya kajian ini bukanlah kajian seorang yang berlari sprint. Dan tapi kajian ini bersifat kajian maraton. Pelan-pelan, penuh istiqomah. Maka amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai itu adalah yang paling konsisten walaupun sedikit. Dan kita akan mempelajari kitab judulnya apa jemaah? Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin. Yang artinya adalah taman taman orang yang soleh. Masya Allah. Maka bagi pencari kesolehan, pencari kebaikan, maka kitab ini ada sesuatu hal yang harus dibaca. Dan sebagai info, buku ini merupakan buku yang paling masif penyebarannya di tengah-tengah kaum muslimin. Setelah Al-Quran, Arba'in Nawawi, kemudian Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin, karya siapa jemaah? Imam Nawawi. Mazhabnya apa dia? Syafi'i. Imam Nawawi, nama aslinya adalah Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang sangat fenomenal. Maka ibu-ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Menulislah. Menulislah. Umur seorang akan sirna. Namun tulisan itulah yang akan menjadi bukti bahwasanya kita pernah ada di muka bumi. Tulisan itulah yang akan menjadi amal jariah kita. Maka Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, subhanallah, ini karya yang mengubah wajah dunia. Lebih baik, lebih bermartabat. Dan sampai detik ini, Imam Nawawi itu mendapatkan passive income. Ya, di alam kubur. Ketika kita baca, Imam Nawawi dapat pahala. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, dapat pahala lagi. Maka inilah yang kita inginkan tatkala kita sudah berkalang tanah. Semoga apa yang telah kita lakukan di dunia itu menjadikan hal tersebut adalah amal jariah kita di alam kubur. Hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan bab pertama yang beliau tulis adalah terkait bab ikhlas, yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah. Surat apa jemaah? Al-Bayyinah ayat yang kelima. Terkait tujuan kita diciptakan. Misi kita berada di bumi dan dunia itu untuk apa? Jangan sampai miss. Jangan sampai salah. Ketika tujuan itu salah, maka akan menyebabkan kehidupan seorang hamba Allah goncang, berantakan. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ayat keberapa jemaah? Kelima. Allah berfirman, saya tulis Arabnya juga apa Indonesianya aja? Hah? Wa ma umiru illa liya'budullah hunafa wa yuqimus wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah.
tu az-zakah wa dzalika dinul qayyimah. Ya. Kita fokus pada hal ini. Allah Subhanahu wa taala katakan wa ma umiru. Tidaklah manusia, tidaklah mereka diperintahkan. Mereka ini siapa? Manusia dan jin. Jadi manusia dan jin itu mendapatkan perintah, mendapatkan sebuah misi yang sama. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali liya'budullah, yaitu untuk apa jemaah? Ibadah. Tujuannya satu, ibadah. Maka ini yang harus kita camkan bersama. Harus kita bumikan. Saya di dunia ini tujuannya untuk ibadah. Bukan mencari dunia. Bukan mencari ketenaran. Bukan mencari popularitas. Maka ketika seorang muslim gagal mengidentifikasi tujuan dunia, ia akan kecewa. Ia akan stres. Ia akan melakukan keburukan. Kenapa? Karena ia hidup di dunia tidak memiliki tujuan. Tujuannya dunia. Makanya orang ketika mencari popularitas, kemudian popularitas tersebut tidak ia dapatkan, ia akan gundah. Ia tidak bisa tidur. Ketika seorang mencari dunia, tujuannya mengumpulkan dunia, dan dunia itu tidak ada dirinya, ia akan jengkel, ia akan marah, ia akan emosi. Ia tidak kembalikan hal itu kepada Allah Rabbul Alamin. Ia akan bersikap emosional. Kenapa? Karena ia tidak memiliki tujuan yang jelas, yaitu ibadah. Ibu-ibu, berarti tujuan ke sini untuk apa jemaah? Ibadah. Mau dunia dapat apa enggak, yang penting Allah ridho. Selesai. Hidupnya bahagia. Mau dia sakit atau tidak. Jadi masalah yang hidupnya ibadah. Mau dia kalau ia sehat, ia menjaga. Ia tetap bahagia. Karena tujuannya satu, yaitu ibadah. Namun ketika seorang hamba Allah tujuannya harta, tujuannya rumah, tujuannya Allah. Ketika tiga hal tersebut tidak ia dapatkan, ia tidak akan bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Rabbul Alamin. Ia tidak akan pernah bahagia. Ia akan kecewa, ia akan sedih, ia akan stres. Maka seorang mukmin yang beriman kepada Allah harus paham betul tujuan ia diciptakan di dunia adalah untuk ibadah. Yang lainnya itu bonus. Ingat, yang lainnya itu bonus kita. Makanya ketika kita di waktu pagi hari, sebelum sholat subuh, ada namanya qobliyah subuh. Betul? Nabi SAW mengatakan, Raka'atal fajri khairun minat dunia wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia. Yang bilang Nabi, yang memberikan garansi kita manakala seseorang seusai sholat subuh dari dirinya dari dunia, itu bonus dari Allah. Ingat, misi kita itu ibadah. Maka jangan dibalik, ya, jangan dibalik. Maka ada orang yang sholat subuh tapi kerja. Loh, salah. Misinya pertama kali ibadah. Kemudian ia bekerja. Kenapa bekerja?
bekerja sebagai wasilah untuk ia bisa kuat beribadah kepada Allah Rabbul Alamin. Maka ini harus kita dudukkan bersama. Tujuan kita hidup di dunia ini jamaah ibadah. Maka segala nikmat itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting pastikan kita ibadah. Kayak orang tujuannya dunia, itu kalau uang tidak ia dapatkan, ia akan menghalalkan segala cara. Ya, makanya kemarin ada kejadian ya, ada seorang suami sama istri itu berantem. Istrinya marah karena suaminya menghabiskan uang untuk judi. Tahu ya, Zeus itu ya. Pernah dengar apa enggak? Belum, alhamdulillah. Berarti suaminya soleh-soleh semua. Terus bapaknya bilang ya, loh, saya itu untuk berusaha menafkahi istriku, ya. Jadi hasil panennya itu buat apa? Judi. Yo kalah, ya. Dan itu dosa haram. Kenapa bapak itu melakukan hal seperti itu? Karena ia tidak tahu tujuan hidup di dunia adalah untuk ibadah kepada Allah Rabbul Alamin. Dan hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, apa itu ibadah? Definisi ibadah. Apa itu ibadah? Misi kita sudah tahu ya, misi kita di dunia untuk ibadah. Itu ibadah. Eh, saya tawarin ini ada teknik terbaru supaya dapat jackpot. Oh, kalau jackpot ibu. Jadi kamu bertaruh 10.000, itu ada jackpot, potensinya dapat 10 juta. Bunda enggak mau. Ya. Kenapa enggak mau? Ini sesuatu yang Allah haramkan. Ia meninggalkan judi ini karena tahu itu haram. Apakah ini ibadah? Ibadah apa bukan? Ibadah. Hmm, kemudian yang kedua, posisi yang kedua, Mas, ini Anda akan menang. Ya, 10 juta rupiah. Anda ngapusi. Aku takut rugi. Ibadah apa bukan? Hah? Ini bukan ibadah. Karena ia meninggalkan judi bukan karena ia meyakini itu haram, tapi karena judi merugikan. Ya, judi menguntungkan untuk dirinya, ia lakukan apa tidak? Maka ini harus kita pahami. Maka ibadah adalah ismun jami' segala sesuatu yang Allah cintai, baik dari perkataan, perbuatan, sesuatu yang Allah cintai, baik dari perkataan, perbuatan, tempat, atau tidak nampak atau tidak nampak. Maka ini namanya kejebah ibadah. Orang tidur itu ibadah apa bukan? Hah? Jangan ketawa. Tidur itu ibadah apa tidak? Hah? Istri dan ibadah apa bukan? Eh, Segala sesuatu yang Allah cintai, maka itu adalah ibadah. Contoh misalkan tidur. Tidur itu hukum asalnya mubah, boleh, tidak berpahala dan tidak berdosa. Memang ketika seorang tidur,
supaya ia bisa bangun di waktu malam hari. Maka tidurnya adalah ada seorang biasa tidur jam 11 malam. Kemudian ia menyadari tidur jam 11 malam itu menimbulkan efek bagi dirinya terlambat sholat subuh. Kemudian ia mengganti pola tidurnya. Saya ingin tidur pukul 9 malam. Sehingga ia bisa melaksanakan sholat subuh. Tidurnya dia ibadah atau bukan? Ibadah. Ibadah. Kemudian terkala seorang wanita solek, ia dandan untuk suaminya. Ibadah atau bukan? Nah ini ibadah. Ya. Jadi suami ketika, maaf istri ketika ada suami di rumah harus rajin apa jemaah? Karena ini apa? Ibadah. Ya. Maka segala sesuatu yang harus cintai itu ibadah. Itu apa? Ibadah. Minal akwal dan bacaan buat yang nampak ataupun tak nampak. Yang tak nampak itu seperti amalan hati. Contoh, ya, kamu nggak mendatangi itu ada rame-rame ada konser dan Honda. Takut saya. Ibadah atau tidak? Nah, takutnya kenapa ini? Ya, saya takut ya dapat dosa misalkan. Ibadah atau tidak? Ah, ibadah. Ya. Aman dalam hati. Itu termasuk apa? Ibadah. Seperti takut, harap, berharap. Ini jemaah berharap pahala dari Allah. Maka ini termasuk apa? Ibadah. Kemudian, hari Allah Subhanahu wa taala muliakan, saya kita tahu bahwasanya tujuan kita di dunia adalah untuk ibadah. Dan kita definisi ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan ridhoi. Kataan, perbuatan, pun amalan hati yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka kita harus garis bawahi ibadah tersebut bukan sembarang ibadah yang Allah terima. Tidak setiap sholat itu Allah terima. Tidak setiap ngaji itu Allah terima. Tidak setiap fundraising itu Allah terima. Tidak setiap kita yang menyantuni anak yatim itu Allah terima. Allah menerima sebuah ibadah dengan kondisi tertentu. Kondisi inilah yang harus kita pastikan. Kondisi apa? Mukhlisin. Ibadah yang ada ikhlas. Ibadah yang ikhlas. Tidak setiap orang yang ngasih donasi itu ibadah. Jadi ketika ia kalah, tarik lagi donasinya. Ada tanda jamaah? Maka ini yang harus kita paham. Allah hanya menerima ibadah yang diterima oleh Allah. Ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ibadah yang ikhlas. Allah hanya dari kita ngaji yang ikhlas. Allah hanya dari kita ya ikhlas. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaan saya, orang munafik itu tempatnya di surga atau neraka? Pertanyaan saya yang kedua, orang munafik itu sholat apa tidak? Sholat. Pertanyaan saya yang ketiga, orang munafik itu sholatnya secara hukum fikih sah atau tidak sah? Sah. Syaratnya terpenuhi, hukumnya terpenuhi, dan tidak ada pembatal-pembatal sholat. Emang apakah gerangan yang menjadikan mereka innal munafikina fi darkil asfali minan nar? Sesungguhnya orang munafik, kata Allah, berada di neraka yang terdalam. Kenapa?
ketika mereka sholat, sholat mereka itu tidak ikhlas. Sholatnya. Makanya sholat yang paling berat itu adalah sholat Isya dan sholat subuh. Paling berat. Kenapa? Habis maghrib ngantuk ya, bablas ya. Bablas sampai subuh, lagi ya. Subuh itu yang tidak dilihat oleh manusia. Sholat. Sampai ketok. Maghrib kita lihat. Tapi kalau Isya, ya nggak kelihatan. Subuh apa lagi? Ya, nggak kelihatan. Maka kebanyakan manusia, ya, hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, mohon maaf, kita kami bersama, ternyata tidak setiap sholat yang sah secara fikih itu menimbulkan pahala. Ya, tidak setiap ibadah yang sah secara fikih itu pasti menimbulkan apa? Sholat yang sah secara fikih yang bisa menimbulkan pahala adalah sholat atau ibadah yang ikhlas. Tidak setiap ibadah yang batal secara fikih itu tidak mendapatkan pahala. Biasanya batal. Maksudnya pahala. Nah, itu batal nih. Contoh misalkan, ada wanita sholat dan haid, ini batalkan sholatnya. Pahala terhadap dosa pahala. Nah, ini dia. Yang penting ada ikhlas. Pahala tuh. Maka ini kuncinya, coba. Ikhlas. Dan ini penting. Maka kita akan berhenti sejenak ya untuk menikmati ayat ini yaitu surah Al-Bayyinah ayat kelima. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan bahkan kepada kita untuk ibadah, bukan sekedar ibadah. Allah perintahkan kita puasa bukan sekedar puasa. Allah perintahkan kita untuk sholat bukan hanya sekedar sholat. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menolong orang, bukan hanya sekedar menolong. Jangan sampai menolongnya itu aktif ketika di depan kamera. Memang di belakang kamera jauh daripada yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya. Dan kata pun Allah Subhanahu wa taala bagi kita itu adalah ibadah yang ikhlas. Makanya itu Subhanahu wa taala mukhlisina din ikhlas siapa? Allah. Kenapa? Ya apa? Hunafa. Artinya lurus kepada Allah. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke si A, tidak ke si B. Benar-benar tulus kepada Allah. Ya. Maka inilah yang seringkali kita miss. Seringkali kita lupa. Jadi yang penting aku sholat. Ya. Yang penting aku sholat. Yang penting aku poso. Lu sholat dengan subhanallah. Yang penting aku sholat ya. Sholatnya serak khusyuk. Bukan yang ngelamun. Ya toh. Kadang-kadang sholatnya tidur. Sebenarnya. Itu perintah Allah itu jelas. Sholatlah dengan ikhlas. Kemudian hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, setelah kita tahu bahwa tujuan kita di dunia untuk ibadah, dan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala minta adalah ibadah yang ikhlas. Pertanyaan saya poin berikutnya, apa itu ikhlas? Apa itu ikhlas ya, Ma? Apa itu ikhlas ya?
Sungguh-sungguh ya. Penghapusnya mana ya? Maka untuk mengetahui arti dari ikhlas, kita harus mengetahui definisi ikhlas itu secara etimologi. Secara etimologi, yaitu secara bahasa. Apa itu ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim wa rahimakumullah. Ikhlas secara bahasa itu artinya adalah murni. Kita dikatakan hanya salun khalis. Ini madu yang khalis. Ini madu murni. Ikhlas artinya apa, jemaah? Murni. Murni. Dan inilah yang dikatakan oleh para pakar bahasa seperti Al-Imam Al-Waghid Al-Asbahani di dalam kitabnya. Bahwasanya ikhlas secara bahasa artinya adalah murni dan bersih. Dan ini dikuatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 66. Ya, surat An-Nahl ayat 66. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innakum fil an'ami ibrah." Itu ada aja mah. Artinya saja ya. Dan sesungguhnya dalam penciptaan hewan ternak, hewan ternak ya pelajaran bagi kalian. Ada pelajaran bagi kalian. Mungkin menjadi pertanyaan, ya, Ustaz, hubungannya ikhlas sama hewan ternak apa, Ustaz? Hubungannya ikhlas dengan apa hewan ternak apa? Ya, maka sabar dulu jamaah. Ya, sabar dulu ya. Ini belum mulai. Ya. Sungguhnya dalam penciptaan hewan ternak ada pelajaran bagi kalian manusia. Yasqikum mimma fi butunih. Kami berikan. Nah, maaf. Sesungguhnya dalam penciptaan hewan ternak pelajaran bagi kalian. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari hewan ternak? Dari domba, sapi, kambing. Allah nuskikum mimma fi butuni. Kami berikan kalian wahai manusia dari hewan ternak tersebut. Nuskikum mimma fi butuni. Dari kami berikan kalian dari perut hewan ternak antara dari jadi di perut hewan ternak itu ada apa sih mah? Darah dan ada kotoran. Nuskikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil. Kami berikan kalian minuman, minuman ya. Minuman ini darah dan kotoran. Minuman apa itu Jemaah? Susu. Ya, Masya Allah ya. Padahal kanan, kiri, atas, bawah itu darah dan kotoran. Tapi Allah berikan susu.
Nah ini dia. Selesai halus sama apa? Ikhlas. Ya. Susu apa jemaah? Murni. Susu yang higienik. Padahal samping kanan, samping kiri itu adalah kotoran yang bisa memberikan racun ketika diminum. Ya. Susu murni yang bisa diminum. Maka dari kata susu yang khalis, berarti susu yang apa? Murni. Berarti ikhlas itu artinya murni, ya, murni. Tidak ada kotoran sama sekali. Ya, tidak ada niat kecuali hanya kepada Allah. Tidak ada niatan-niatan lain dunia kecuali hanya kepada Allah. Itu Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka itu adalah arti ikhlas secara bahasa. Jadi kalau ditanya ikhlas secara bahasa itu apa? Murni, ya. Dari sini insya Allah kita akan bisa tahu perbedaan, ya. Bedanya ikhlas sama ridho itu apa? Ya. Ya Allah, saya ikhlas ya Allah dengan takdirmu. Tidak ada pernyataan seperti ini. Saya ikhlas dengan takdirmu. Saya ridho, ya, bukan apa? Ikhlas. Karena ikhlas itu terkait amal ibadah kita. Siapa? Maka ikhlas itu kaitannya Anda melakukan ibadah ini untuk siapa? Adapun hasil itu tidak terkait dengan keikhlasan, namun terkait dengan apa? Motif ikhlas itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Sesungguhnya dalam penciptaan hewan ternak ada pelajaran bagi kalian, kami berikan kalian dari perut hewan ternak tersebut antara darah dan kotoran itu ada susu murni yang bisa untuk diminum. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, ya. Selalu ada jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat tuh. Susu itu ternyata terletak antara darah dan kotoran. Suatu hal yang najis menurut madhab Syafi'i. Namun dari lingkungan atau dari hal-hal yang tidak mendukung tersebut, Allah Subhanahu wa taala keluarkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan manusia. Sesuatu yang higienis, sesuatu yang bisa menghilangkan racun. Makanya kalau ibu-ibu keracunan minumnya apa aja, mah? Susu. Susu apa? Murni, ya kan? Subhanallah, ya. Padahal isi dari susu tersebut, iya kan? Harus betul yang mana kanan kirinya itu darah dan kotoran beracun. Maka dalam Al-Quran, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait tentang janji-janjinya, jangan pernah meragukan janji Allah. Ingat suatu hal yang mustahil itu menjadi suatu yang nyata dan bisa terjadi itu dengan kuasa Allah. Ada wanita, ada wanita tanpa suami bisa punya anak. Ada apa tidak? Ada. Ya. Ada wanita tua renta mandul bisa punya anak. Ada apa tidak? Ada, masya Allah. Ya. Kemudian Allah SWT keluarkan dari darah dan kotoran itu susu. Nah, ibu-ibu kalau keracunan makanan minumnya susu. Minum susu. Susu apa? Hah? Susu beruang? Apa? Oh, ada? Insya Allah susu beruang, ya. Itu bohong apa tidak, ya? Susu beruang tapi isinya susu sapi, coba. Enggak, itu bukan bohong, jamaah, ya.
Maka tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di dunia, mereka lahir dari rahim-rahim kesulitan dan kesusahan. Yang bernama susu, ya, lahir dari rahim yang mana rahim tersebut artinya darah dan kotoran samping kanan kiri. Maka ibu-ibu yang pada saat pagi hari ini ya, kok kelihatan rosone kok ujiannya akeh men, ya, kok rabar, berarti Allah ingin memilih ibu kelak menjadi sosok yang istimewa. Nah ini dia. Jadi bukan terpuruk, oh berarti Allah nggak sayang sama saya. Oh enggak. Allah itu sayang sama kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian. Allah itu kasih ujian supaya seorang hamba Allah menjadi sempurna dan istimewa di sisinya. Ya. Nah itulah terkait arti dari ikhlas secara terjemah bahasa. Ya. Kemudian kita akan berbicara terkait ikhlas ya, secara terminologi. Secara apa? Terminologi. Yaitu secara istilah. Maka ini sebuah pelajaran penting bagi kita saat kita ingin mengetahui di dalam Islam definisinya apa ini. Ya, maka pelajarilah apa arti secara bahasa. Karena bahasa dengan istilah itu memiliki hubungan yang sangat kuat. Ya. Jadi kalau kita pengen ikhlas itu apa? Nah, ini bahasanya apa? Oh, secara bahasa ikhlas itu apa? Murni. Jadi nggak jauh tuh dari kata apa? Murni. Seperti sholat, asal bahasanya apa? Berdoa. Sholat secara bahasa artinya apa? Berdoa. Berarti definisi sholat secara istilah belajar doa. Nah, ketika kita sholat ya, kiranya apa? Bina, ya Allah berilah kami hidayah, tunjuk jalan yang lurus. Puasa. Secara bahasa artinya apa? Menahan. Ya, menahan. Menahan. Puasa. Ya. Haji. Secara bahasa apa? Haji. Ya. Bermaksud atau pergi. Ya. Artinya berarti orang yang melakukan ibadah haji, ya pergi ke tanah apa? Tanah suci. Kan begitu juga ikhlas. Kita ingin tahu arti dari ikhlas. Maka lihat secara bahasa itu artinya apa. Ya. Maka kemudian setelah kita dipahami mana ikhlas secara bahasa, ya, lalu apa makna ikhlas secara terminologi atau secara istilah? Agar kita paham, jamaah haji sudah pada berangkat semua ya. Mas kalau haji, haji yang apa? Mas kalau haji, haji yang ikhlas. Karena yang ikhlas itu pasti apa? Mabrur. Ya. Kenapa haji tersebut mabrur? Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man hajjalillah." Barang siapa yang haji, oh, haji ikhlas. Hajinya apa? Ikhlas. Haji yang ikhlas itu terlihat lam yaktif wa lam yafsuk. Ia tidak mengucapkan kata-kata kotor, tidak berkeluh kesah. Maka kata Nabi, Raja kayamin waladatu ummuh. Dia akan pulang ke tanah air seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Bersih. Ya. Bersih. Kenapa? Ikhlas. Apakah mendapatkan haji yang mabrur ketika seseorang tidak bisa menunaikan rukun haji? Bisa. Apabila ada halangan. Yang penting dirinya ikhlas. Maka seorang yang haji, jadikanlah haji tersebut haji yang ikhlas. Ingat, haji itu ibadah tahunan apa sekali seumur hidup? Ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup itu
Mau apa enggak? Bisa. Kan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup jamaah. Sekali seumur hidup. Nah, seperti sunat ya. Sunat itu tuh sunat. Tapi ada kasus juga seorang, no, saya apa, ada kasus seorang anak itu disunat 2 kali. Gimana tuh? Itu enggak. Oh, enggak. Yang pertama itu nggak sempurna, jadi harus diulang jamaah. Kasihan sekali ya. Nah, haji itu ibadah apa? Tahunan, setiap tahun ibadah haji. Ya. Namun jamaah, tidak setiap orang yang mampu haji bisa sering melakukannya. Nah, yang sering melakukannya tidak bisa setiap tahun melakukannya. Ya, walaupun dia adalah ibadah setiap tahun. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan sekali seumur hidup. Ya, dan ketika seorang mendapatkan panggilan dari Allah, yaitu ibadah haji, itu ibadah haji jamaah ibadah yang mencakup 2 hal, ibadah fisik dan harta. Dan karena ibadah haji inilah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan 3 bulan haram secara berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Kenapa? Karena adanya ibadah haji. Karena adanya ibadah haji jamaah. Allah Subhanahu wa taala jadikan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah adalah sebagai 10 hari yang terbaik yang pernah ada di muka bumi. 10 hari pertama yang mana kita sekarang hidup di dalamnya. Maka ketika seseorang melakukan ibadah haji, jangan sampai ia tidak ikhlas. Jangan sampai tujuannya mas beli aku kudu diundang haji. Ngomong nek aku nggak diundang haji, aku melingok pokoknya. Tak gelem ya. Maka ini keliru. Maka sesungguhnya status yang sangat prestisius yang dimiliki oleh seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau ia mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, status itu bernama PCMS haji lagi. Maka Allah memanggil kita haji, apakah Allah memanggil kita haji? Tidak. Ada sebuah status yang prestisius. Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di dalam hadisnya, Al-Ghazi wal Mu'tamir wal Hajj humufudullah. Yang berjihad, orang yang haji dan orang umroh, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu. Jadi tamunya siapa? Bukan tamu negara lagi. Tamu sang ya mah di antara hadirin ini ada yang pernah masuk ke istana negara. Ya, yang pernah masuk aja mah. Ustaz, ya. Sebenarnya ya mah. Saat jangan masuk Ustaz ya. Nah, wong kayak mlebu mungkin kesulitan ya. Apa sumbangsih kita untuk negara aja. Ya, maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Orang yang melakukan ibadah haji mereka tamu Allah. Siapakah kita sehingga kita mendapatkan panggilan Allah untuk menjadi tamunya? Kita yang tatkala sholat seringkali tidak khusyuk, kalau pengajian sering ngantuk, kemudian Allah Subhanahu wa taala panggil kita sebagai tamu-tamunya. Dan kita itu tidak memiliki sumbangsih apapun untuk Islam. Tapi Allah panggil kita. Dan Allah Subhanahu wa taala undang sebagaimana di dalam surah Al-Hajj. Wa'adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijala. Wahai Ibrahim, panggillah manusia untuk melakukan ibadah haji. Yang undang Allah, yang ngasih surat undangan Allah. Namun jarang sekali kita baca surat tersebut. Jarang sekali kita buka undangan tersebut. Ini yang menyampaikan undangan tersebut adalah kekasihnya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya ketika kita mendatangi panggilan Allah, jamaah haji itu pakai seragam atau pakai kain?
kain ihram, itu semua jabatan, itu semua titel-titelnya. Memakai pakaian putih. Kenapa? Merendahkan diri di hadapan Allah. Karena yang memanggil Allah Rabbul Alamin. Yang memanggil Al-Hayy Qayyum. Yang memanggil adalah Ar-Razzaq yang memberikan kita rezeki. Yang memanggil kita adalah zat yang sampai saat ini menitipkan nikmat-nikmat kepada diri kita. Karena kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala jangankan untuk mencabut jantung kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memperlambat jantung kita, maka niscaya pagi hari ini kita tidak akan bisa tertawa jamaah. Kita akan terbaring pucat. Maka banyak orang-orang akan menjadi kita. Hari pertama orang akan melakukannya, semoga Allah memberikan kesembuhan. Tiap hari akan menjenguk. Apakah tiap hari yang memiliki kepercayaan dengan diri kita? Maka saat ini ketika kita banyak dicari orang, ketika saat ini kita banyak mendapatkan kesempatan memberikan manfaat kepada manusia, maka ingatlah itu bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita, akan tapi karena nikmat Allah, Allah yang menitipkan nikmat tersebut pada diri-diri kita. Dan Allah panggil, panggil haji. Karena satu orang gue, kita hidup, hidup, aku mendapatkan pujian-pujian dari manusia. Itu karena nikmatku. Dan lakukanlah itu semua dengan penuh keikhlasan. Maka orang datang, orang yang niatnya riak, berapa itu bajunya? Bikin mengatakan, oh saya ini, oh saya ini, dan semua baju-baju. Diganti dengan pakaian ihram yang putih, melambangkan rendahan diri seorang hamba kepada Allah Rabbul Alamin. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika Anda sholat, rendahkanlah diri kita jemaah di hadapan Allah. Karena hakikatnya tatkala kita sholat, kita sedang menjawab panggilan Rabbul Alamin. Kita sedang bermunajat kepada Sang Penguasa. Adablah. Kalau ada Pak Gubernur datang ya, kira-kira mau pakai kaos oblong apa enggak jemaah? Musim Ustaz ya. Iya betul, ente datangi gubernur pakai kaos oblong sah apa enggak jemaah? Oh, boleh, boleh. Besoknya lagi wassalam ya. Betul sah, tapi nggak berada. Pakai yang terbaik. Gitu. Jadi kalau di rumah itu ada ya, sebulan belum dicuci jamaah ya, dicuci ya kan, masya Allah ya. Kalau mau ya kalau sehari ada 3 kali, sehari kan 3 kali ya. Tapi kalau dia cuek, oh, bibit cuci lagi sih, itu bukan nih. Maka jamaah beradablah kepada penguasa kita jamaah. Beradablah kepada zat yang telah memberikan kita kenikmatan. Pakailah pakaian yang terbaik. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seringkali orang itu memperbagus ya kamarnya tapi lupa untuk menjadikan tempat sholatnya tempat yang khusyuk. Ini harus diperhatikan. Tempat kita bermunajat kepada Allah, bikin yang khusyuk, yang enak, yang bersih. Allah akan menambahkan kita nikmat, percayalah. Allah akan ganti. Allah akan ganti. Inilah arti dari ketulusan. Bukan asal. Oh, yang penting aku sholat. Yang penting aku sholat. Yang aku nisbah. Nah, yang penting kayak gitu ya orang munafik ya yang penting sholat. Sama sholat. Ya. Namun yang menjadi pembeda adalah keikhlasan. Ya. Pakai pakaian yang baik. Ya. Ketika akan menghadap Allah Rabbul Alamin. Ketika di bulan Ramadan atau di bulan Hijjah, ikhlaskanlah pakaian yang terbaik. Ini ikhlas. Ya. Ya. Ketika mau baca Quran ya, bukan hanya pakai apa jemaah daster ya. Dasarnya itu robek lagi kan, masya Allah ya. Robek-robek daster dari tahun 80-an ya masih dipakai. Kenapa? Wis siler ya.
Ya, itu masa apa yang terbaik. Ya, kita hanya baca satu muka, satu halaman. Pakai pakaian yang terbaik jemaah. Kita mengagungkan Allah Rabbul Alamin. Ya. Jadi kembali hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka ibadah haji ikhlaskanlah. Tidak setiap orang yang melakukan ibadah, maaf, tidak setiap orang yang melakukan ibadah besar itu pasti ikhlas. Ingat. Makanya Nabi SAW Alaihi Wasallam mengatakan, "Mantus rubihin nasru yaumal qiyamah." Orang yang paling pertama kali Allah Subhanahu wa taala sungguhkan di neraka. Yang pertama kali rajulun qara'a al-Qur'an, seseorang yang membaca Quran. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan? Karena yang hafal Quran itu nikmatnya luar biasa. Kan yang hafal Quran itu cerdas apa tidak? Cerdas. Ini dia. Ya kan? Siapa yang orang yang bisa jadi imam, Masya Allah, suaranya bagus, suka cempreng. Bagus. Suaranya cempreng jadi imam apa enggak? Oh enggak. Maka ibu-ibu ketika suaranya cempreng, syukur. Mungkin semuanya seperti itu. Ya kan? Jadi jangan, oh suara saya cempreng. Oh enggak, bersyukur. Alhamdulillah. Allah telah ciptakan ini punya tujuan. Punya apa? Tujuan. Karena enggak mungkin seorang imam dijadikan imam suaranya cempreng jamaah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lakukan terhadap nikmat-nikmatku ini. Maka kata orang ini, saya belajar Quran supaya saya mendapatkan pahala ya Allah. Tapi Allah, tidak dusta kamu. Engkau belajar Quran supaya engkau dikatakan sebagai qori. Supaya engkau mendapatkan pujian manusia yang suaramu bagus. Kita memperbaiki bahasa kita, namun niatnya untuk siapa? Allah, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Itu. Kan seseorang yang belajar ilmu agama, maka yang tuh doakan ustadz-ustadz jamaah ya. Supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka keikhlasan ya. Guru-guru itu telah menempuh pendidikan itu pada ya. Dan ini dikhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya adanya ketidakikhlasan. Makanya lebih mudah kehilangan ikhlas yang lulusan SD atau S3. Nah, lebih mudah yang mana? SD atau S3? Beliku kok udah mbok tulisin apa gue? Kurang, kurang, kurang. Ya. Maka hati Allah Subhanahu wa taala muliakan. Doakanlah mereka jemaah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang pertama kali Allah sungguhkan ke neraka, orang yang Allah berikan nikmat bacaan yang bagus. Tapi dia membaca Quran bukan untuk karena Allah, tapi untuk dunia, menciptakan harta tujuannya. Ya, ini yang keliru. Tujuan dia membaca Quran itu karena Allah. Adapun apabila dunia ia dapatkan, ingat itu apa? Bukan tujuan. Bukan tujuan. Makanya, subhanallah, hamba yang beriman kepada Allah, ketika sore harinya penghasilan sedikit, dia senyum bersyukur, Alhamdulillah. Dapat banyak juga, Alhamdulillah. Kenapa? Kenikmatan dunia itu bonus. Yang penting ia mampu beribadah kepada Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala kembali ya. Jadi dari ikhlas secara terminologi, secara istilah, yang berkaitan Al-Is bin Abdissalam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Qawaidul Ahkam, an yaksida bi tawhidhi wajhallah. Seseorang saat beribadah mengerjakan hal itu, mengerjakan apa? Ibadah untuk menghadap wajah Allah. Ini sih tadi apa? Mengerjakan ibadah harus dari apa aja mah?
Masya Allah. Ini orang kalau udah seperti ini, itu kalau ibadah gampang. Anak-anak yang berbakti sama orang tua, dia ikhlas mengerjakan ibadah termasuk di dalamnya berbakti. Dia harus diaji Allah itu mudah. Walaupun sang tuanya atau ibunya bilang ya, ketika diberi oleh anaknya yang pertama, ia tidak mengucapkan terima kasih. Dianggap biasa. Terus si anak pertama ini lihat ya, anak yang kecil ketika memberikan sesuatu, oh Masya Allah dipuji-puji. Kira-kira anak pertama itu cemburu apa enggak? Hah? Oh, anak emas ya, dan yang lain-lain. Namun, bagi anak pertama, oh itu enggak masalah. Karena saya memberi orang tua, berharap apa jamaah? Selesai. Oh, perintahkan saya, bakti sama orang. Ini perintah Allah. Selesai. Walaupun mungkin tatkala ia bertemu orang tuanya, akan kembali menyibak memori-memori pada saat ia kecil. Mungkin tatkala ia kecil pernah dibuang orang tuanya. Kemudian tatkala ia sukses, orang tuanya datang, "Nak, kamu itu anakku." Dan ini pernah terjadi jam ada seorang yang dibuang orang tuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Tatkala anaknya sukses, ya, punya bakatku ya. Orang tuanya datang ngaku saya bapak biologis. Wajib berbakti apa tidak? Wajib apa enggak? Wajib. Maka dalam Islam tidak ada istilah namanya mantan bapak. Oh, dia mantan bapakku. Wis bosku. Tidak ada. Tidak ada siapa. Tidak ada yang namanya mantan ibu. Ya. Dan tidak ada juga yang namanya mantan mantan anak. Dan tidak ada juga mantan mertua. Ya. Mantan mertua ada mana aja, Mas? Ya. Malah. Kalau kemarin juga bukan? Selamanya apa tidak? Oh, lahir kayak bingung. Ada seorang suami nikah sama, wah dia mesti suami nikah bro. Ada seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya. Pertanyaan saya, mertuanya masih mahram apa tidak? Pada bingung, masih apa tidak? Masih. Ada seorang suami istri, kemudian terjadi perceraian. Apakah mertuanya masih mahram? Masih. Ya, masih. Masih jamaah. Masih. Maka mertua itu selamanya. Ya, ya. Walaupun ia sudah berpisah, walaupun ditinggal mati, maka mertua tetap mahram selamanya. Ya, maka boleh melihat wajahnya, boleh memegang apa bersalaman, boleh bersafar dengannya. Ya. Ya. Jadi ini perlu ya. Ini ibu perlu belajar terkait tentang mahram. Kenapa? Karena di dalam madhab Syafi'i, menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu apa tidak? Oh. Dalam madhab Syafi'i, menyentuh perempuan non-mahram batal wudhunya. Baik dengan syahwat atau tidak syahwat. Wudhunya apa? Batal. Maka ini harus kita pelajari sebagai seorang muslim. Supaya kita tahu siapa yang boleh kita salaman dan siapa yang tidak. Jamaah. Ya. Tentu bukan sekarang kita belajarnya. Ya. Kita belajar Riyadhus Shalihin. Jamaah. Istri, dalam istri suami istri bersentuhan. Kalau tidak,
batal dalam madhab Syafi'i loh ya. Karena madhab ini Masya Allah ya, gak kenceng jamaah. Namun dalam madhab yang lainnya, madhab Maliki dan madhab Hambali, suami menyentuh istri itu tidak batal kecuali dengan syahwat. Ya, jadi misalkan yang mengambilin apa? Bukan ya, sentuhan. Maka menurut madhab Syafi'i ini langsung batal. Yang batal siapa nih? Yang menyentuh apa yang disentuh? Hah? Kenapa? Hah? Dua-duanya kayak gitu nih. Yang batal mana? Yang menyentuh apa yang disentuh? Dua-duanya batal. Nah, itu ada tapi di atas kepalamu diambil. Nyentuh maksudnya. Batal apa tidak? Batal apa enggak? Tidak batal. Karena rambut itu bukan kulit jamaah. Ya. Dan ini pembahasan fikih jamaah. Sudah jangan mas fikih. Ya. Intinya Anton harus belajar siapa mahram. Mahram itu ada berapa? Ada 18. 7 karena nasab, 7 karena sepersusuan, dan 4 karena pernikahan. Ya. Kembali? Ya. Tadi sampai mana jamaah? Oh, berbakti sama orang tua. Jadi seorang berbakti pada orang tua. Walaupun orang tuanya pernah meninggalkan memori yang tidak baik untuk dirinya, maka ia tetap berbakti. Terkadang jamaah, ada buli-buli, atau ada tante, ada om, yang memberikan bisikan-bisikan untuk tidak berbakti. Bapakmu mbien koyo ini loh. Ibumu mbien ki koyo ngene, wah kurang ajar banget ya. Ibumu mbien ki karo bapakmu pokoknya melakukan hal-hal ya, yang membuat keluarga itu kecewa. Ini. Ketika seorang anak tidak tahu tujuan hidup dia di dunia untuk ibadah, selesai. Oh ya sudah, saya nggak mau lagi silaturahmi sama ibu saya. Ibu saya yang menyebabkan diri saya broken home misal, dan yang lain-lain. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ia tidak mengetahui tujuan hidup dia di dunia untuk apa? Ibadah. Kalau sudah tahu, oh ya enggak masalah. Iya, dengerin. Iya, tapi dia tetap apa? Ibu saya. Dia tetap yang untuk dirinya. Jamaah, jangankan itu, bahkan kepada orang tua yang kafir. Kafir jam. Baktian terhadap orang tua itu masih berlanjut. Selama ala qaidil hayah. Selama orang tua itu masih itu. Maka seorang anak ya, walaupun apapun yang pernah dilakukan orang tuanya, ia akan tenang. Kenapa? Saya berbakti karena menjalankan perintah Allah Rabbul Alamin. Tapi ketika seorang anak tidak mau silaturahmi kepada orang tuanya, pengen balas dendam, ia menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala, hidupnya pasti berantakan. Hidupnya tidak akan tenang. Hidupnya pasti besengut ya mah. Hidupnya tidak akan tenang tatkala ia tidur. Bahkan ia akan menceritakan, bapakku seperti ini, bapakku seperti ini, bapakku seperti ini, ibuku seperti ini, ibuku seperti ini, ibuku seperti ini. Jamaah, ada gading yang tak retak jamaah. Manusia itu penuh kekurangan. Mungkin kita sebagai orang tua juga memiliki kekurangan dan pasti punya kekurangan. Maka kewajiban kita, fokuslah pada hal-hal yang wajib. Tunaikanlah hak orang lain sebagai bentuk ini ibadah kepada Allah. Jadi kalau, Mas kok kamu masih suka apa ngirimin makan sama ibumu sih? Ibumu kan jahat sama kamu. Iya, karena ini perintah Allah. Ringan. Tapi kalau motifnya bukan karena Allah, itu selesai. Bapak saja pukulan, subhanallah. Kan ada tuh anak seperti itu. Nggak dikasih HP, marah. Nggak dikasih motor, marah. Ya, nggak dikasih izin kalau temennya marah. Subhanallah, nggak seperti ini. Nggak harus seperti ini. Ya. Kemudian kenapa kamu nggak seperti sama orang tua? Oh, eh ya sesuai dengan perbuatan. Salah. Ya, membalas itu siapa? Allah, bukan kamu ya. Bukan apa? Bukan kamu. Salah, keliru ini. Ya. Maka ketika seorang ikhlas dan tulus kepada Allah, dia mengetahui tujuan hidupnya adalah ibadah, maka dia akan mudah untuk berbakti. Dia mudah untuk memberi, mudah memaafkan. Ingat, orang yang nggak mudah memaafkan, itu cepat emosi. Ya.
kehidupannya tidak tenang, terlebih ibu-ibu yang sudah berumur ya. Loh, ini jangan ketawa ya, umur 60, 70 ya. Wes kerjaan iki nggak usah geremengi wong liya ya. Oh gitu orang lain, oh dia telah ini, dia jihad, ini yang ninggalin saya. Nggak usah. Sudah fokus ibadah yang ikhlas. Hal yang mereka ambil dari kita, Allah mesti kembalikan. Itu kaidahnya. Selesai. Nah, karena ada siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Kali kalau umur 70 tahun ya mikir kayak kemudian denyut jantung ya, berubah ya. Wah, repot sendiri sih. Dibuat enjoy. Ikhlas. Kita ibadah karena Allah. Sudah, oh ini takdirnya. Kita ridho terhadap takdir Allah. Sudah jalani. Ringan itu jamaah. Ya. Jadi ikhlas itu apa? Mengerjakan ibadah berharap apa jamaah? Wajah Allah. Kapan seseorang bisa melihat wajah Allah? Tatkala apa? Di surga. Maka nikmat tertinggi yang ada di surga itu melihat zat Allah. Melihat pencipta kita. Melihat zat yang memanggil kita setiap hari 5 kali. Melihat zat yang memanggil kita untuk melakukan ibadah haji. Melihat zat yang mana alam dunia ini tidak akan mampu menahan kebesaran zat Allah Subhanahu wa taala. Akan mungkin muncul pertanyaan, Ustaz, Allah kenapa tidak bisa dilihat? Kenapa jemaah? Karena apabila kita bisa melihat Allah, kita itu binasa. Mati hancur. Ya. Makanya tatkala Musa alaihissalam ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, biarini angdur ilaik. Ya Allah, aku ingin pengen melihat wajahmu ya Rob. Ingin melihat dirimu seperti apa. Kemudian kata Allah, lantaroni, engkau tidak bisa melihatku. Bukan, tapi kalau engkau ingin melihatku, lihatlah gunung tersebut. Nah, ini sangat apabila itu masih ada, akan melihat zatku. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan zatnya, tiba-tiba gunung apa jemaah? Gunung meledak jemaah. Gak kuat, gak kuat untuk menampung zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bumi, alam semesta itu tidak mampu untuk menampakkan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka apalagi manusia. Dan itu betapa besarnya Allah. Makanya ketika kita sholat, Allah itu zat yang maha besar. Allah itu bersemayam di mana jemaah? Manusia kalau duduk di apa? Rumah ini, manusia berada di rumah. Lebih besar mana? Rumah atau manusia? Hah? Manusia tinggal di rumah, ternyata rumahnya lebih besar dari manusia. Ya memang ya kan. Tidak mungkin manusia tinggal di rumah, manusianya lebih besar dari rumah ya. Ya mungkin manusia tinggal di rumah siput, betul nggak jemaah? Ya. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di mana? Lebih besar mana? Arsy atau Allah? Manusia kalau berada di Semarang misalkan, lebih besar mana? Semarang atau manusia? Ya Semarang ya. Manusia tinggal di rumah, lebih besar mana? Rumah ya. Allah katakan terkait tentang dirinya, Innallaha 'alal arsy istawa. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy. Lebih besar mana Allah atau arsy? Lebih besar Allah. Allahu Akbar. Allah zat yang maha. Terus nggak masuk di logika saya. Ya, pasti nggak masuk. Kalau kita atas nggak masuk betul. Kita bahlul bodoh jemaah. Maka kata Allah, doluman jahil. Suka berbuat dolim, menjauh jahil. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat Islam supaya seorang manusia itu bisa bersikap adil. Manusia itu terbatas kemampuannya, terbatas. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kemampuan melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain, yaitu akal mereka. Namun dengan keberadaan akal itu masih dalam kondisi banyak tidak tahu. Contoh misalkan ya, eh, seseorang
Ketika tidur ya, tiba-tiba ada rasa sakit, dikejar monster misalkan. Bangun-bangun keringetan. Kok tadi kok dibanting sama monsternya kok kerasa sakit ya? Padahal kulit Anda merasa, maaf, kulit Anda secara kasat mata ini terluka apa tidak? Tapi Anda merasakan sakit. Padahal akal manusia ya harusnya tidak merasa apa? Loh, kenapa seperti itu ya? Akal kita terbatas. Ya bisa akal kita sama seperti orang yang di alam kubur. Kata Nabi, tidak mungkin. Kok bisa duduk Ustaz? Kan ada papannya tuh. Alamnya beda. Nggak pakai apa aja mah? Akal. Nggak bisa. Akal kita terbatas ya mah. Ya. Maka inilah ikhlas, yaitu mengerjakan ibadah berharap wajah Allah. Maka orang yang beribadah, Mas kamu sholat kenapa? Supaya saya mudah masuk surga. Ikhlas apa tidak? Ikhlas. Mas kamu kenapa mau sholat? Saya takut masuk neraka, makanya saya sholat. Ikhlas apa tidak? Ikhlas. Ya. Dan sebuah kekeliruan ketika seseorang beribadah, saya ibadah itu ikhlas kok. Gimana itu ikhlasnya? Ikhlas saya itu saya ya kayaknya saya ibadah tapi pendosa. Masuk neraka nggak kuat, tapi kok masuk surga kok ora pantes. Ya. Jadi maksudnya piye ya? Masuk surga rak pantes, tapi ya rak pantes berarti mlebu apa nih? Mlebu neraka jadi nggak kuat. Maka jemaah minta surga. Ini keliru. Ya, minta surga. Pantas apa enggak pantas Allah yang menentukan. Bukan akal kita. Bukan kita yang memvonis pantas apa enggak. Allah yang menentukan. Kewajiban kita minta. Ya. Maka seburuk apapun kita, ingat kita punya Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang. Makanya Allah katakan di dalam surat Az-Zumar, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu." Katakanlah wahai orang-orang yang telah melampaui batas perbuatan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang yang ikhlas itu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jamaah dia punya umur ya 70 tahun. 70 apa? 70 tahun itu oh, sini. Ya. Dia itu menyembah sama Allah 5 menit. Ya, Masya Allah, presentasinya ya. Kalau kita pakai akal manusia, presentasinya apa? 99,999% ya. Wah, ini orang buruk ya kan. Artinya maksiat ya. 0,0001% ini ibadah. Ya. Rahmat Allah ini luar biasa. Jangan ngomong tidak pantas ya, Mas. Suudon sama Allah Subhanahu wa taala. Lo suudon. Tidak boleh suudon sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ana inda dhonni abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku terhadap Allah. Bila dia husnudzon kepada Allah, maka bagi dirinya. Tapi sebaliknya, maka bagi dirinya apa yang ia sangkakan. Ya, bukan sihir Fir'aun ya. Seumur hidup mereka jadi pendekar-pendekar sihir. Dan mereka baru tobat itu pada waktu duha, siangnya mati. Masuk surga apa neraka? Surga. Masuk surga aja mah. Ya. Lembaran-lembarannya itu subhanallah dari mukaddimah sampai yang terakhir itu dosa toh. Kemudian di penutupannya lah kok baik. Berarti masuk apa jamaah? Surga. Selesai. Ya. Maka hati Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka berharap aja Allah di sini ini adalah puncak dari keikhlasan. Ya. Puncak dari keikhlasan dan harus berharap wajah Allah. Saya melakukan ini karena Allah, saya meninggalkan ini karena Allah. Saya tidak membantah suami mengeraskan suara karena saya pengen masuk surga. Maka perempuan itu masuk surga, dia milih pintu-pintu yang ia kehendaki. Ternyata surganya wanita itu ada di rumahnya.
dari Allah Subhanahu wa taala muliakan, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada pertanyaan dipersilahkan mungkin satu ya atau dua. Bismillah. Izin bertanya Ustadz. Tadi ikhlas secara bahasa artinya murni. Sedangkan ikhlas yang sesungguhnya itu seperti apa ya Ustadz? Itu yang pertama Ustadz. Yang kedua, ketika beribadah, mengharap pahala, apakah ini juga dikatakan ikhlas? Demikian Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi pertanyaan pertama apa? Ikhlas secara bahasa itu artinya adalah murni. Sedangkan ikhlas yang sesungguhnya Ikhlas itu yang sesungguhnya seperti apa? adalah seseorang melakukan ibadah murni untuk seseorang bersedekah. Motivasinya murni untuk ikhlas itu terkait motif, terkait penggerak yang menggerakkan kita untuk melakukan ibadah ini apa. Maka seseorang ketika berbagi motifnya agar mendapatkan pujian manusia. Berarti ini murni atau tidak? Tidak. Maka ini tidak ikhlas. Maka ikhlas secara istilah atau secara terminologi itu erat kaitannya dengan ikhlas secara bahasa yaitu murni. Engkau beribadah memurnikan motif hanya kepada Allah. Maka ketika motifnya murni 100% kepada Allah, segala sesuatu yang menjadi rintangan tidak ia perhatikan. Ibu-ibu bisa melihat ketika seorang anak kecil fokus main game, ibu-ibu kalau ngomong itu diperhatikan apa enggak? Enggak ada. Mau makanan seenak apapun di kanan kirinya digubris apa tidak? Fokus. Maka sebaliknya, pada kutub sebaliknya, ketika seseorang fokus untuk memurnikan ketaatan dan ibadah kepada Allah, maka celaan-celaan manusia itu tidak akan membuat dirinya futur. Celaan tidak akan membuat dirinya tumbang. Karena fokus dia bukan mencari penghargaan manusia, namun mencari apa? Ridho Allah. Mencari wajah Allah. Dicelahnya biasa. Sampai tidak emosional. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu dilempar batu di kota Taif. Dilempar apa jemaah? Batu ya. Ibu di sini ada yang pernah dilempar jemaah? Nah, jangankan batu, aku dilempar duit tersinggung ya. Duit dikasih dilempar, apalagi dilempar apa jemaah? Batu. Tapi lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak emosi. Kenapa? Karena tujuannya berdakwah ikhlas untuk karena siapa? Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, ya Allah ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka belum tahu. Wah, enak, tidak sedih. Ya, ikhlas tulus kepada Allah Rabbul Alamin. Maka orang yang ikhlas dan orang yang tulus itu hatinya tenang, kehidupannya tidak gerusa-gerusu, lisannya terjaga. Itu orang-orang yang ikhlas ya, Mas. Ya, ini harus kita perdalam. Makanya eh, ketika orang ibu-ibu ya, siang ini mau makan siang apa? Nah, belum tahu ya. Hah? Apa puasa ya? Atau Pak nanti pas berbuka mau makan apa? Ayam bakar ya. Ayam bakar. Ketika ibu sampai di
warung makan atau restoran ayam bakar. Pelayannya mengatakan, Bu, ini ayam bakarnya ada banyak, tapi eh mendoanya ndak ada. Kira-kira ibu kecewa apa ndak? Loh, ndak. Lah, wong saya kesini apa? Gue ngomong-ngomong gitu, biar nyambung ya kan. Namun manakala kita datang ke restoran ayam, sudah terbayang-bayang ayam bakar dengan rempah-rempah yang luar biasa. Ya kan? Pas datang, maaf ibu, ayam bakarnya ndak ada. Adanya tunjang. Kira-kira ibu mau makan apa ndak? Loh, aku ki pengennya ayam. Lah kok mbok kayak tunjang. Lah kok kolesterolku naik ya. Hah? Oh, tunjang apa ya? Kikil itu ya. Ah, cik. Maka ketika orang tahu tujuan dia ibadah itu harus santai. Kita ngasih dibilang rutin, santai. Kenapa? Tujuan kita siapa? Allah. Yang bikin orang sakit itu mikirin perkataan orang. Ya. Wah, sampai disimpan, di save ya kan. Kemudian cerita ini ingin ngomong kayak gini. Ya usah jamaah ya. Ya. Keridhaan manusia itu tujuan yang tidak akan pernah kita gapai. Pasti ada omongan-omongan yang tidak baik. Ya. Ya sudah. Satu hal yang bisa kita dapatkan. Wajah dan keridhaan Allah. Keridhaan semua manusia bisa tidak ya. Makanya tidak ada yang namanya pemimpin negara terpilih suaranya 100% dari rakyatnya. Ada apa enggak jamaah? Tidak ada ya. Maka jamaah tadi ya. Jadi yang membuat banyak kolesterol itu apa jamaah? Nah, jadi kolesterolnya naik apa turun? Hah? Jadi kalau ibu-ibu ya tahu tujuan hidupnya, kemudian ada hal-hal lain yang mungkin akan mengganggu konsentrasi, maka hal tersebut tidak akan menjadikan diri kita tersingkirkan. Karena kita tahu tujuan hidup kita adalah mencari ridho Allah. Ikhlas. Ini tujuan. Seperti ibu suka makan bakso. Ketika sampai tempat makan bakso, dibilang, oh tempenya ada. Ya enggak masalah. Memang saya kesini bukan makan apa? Tempe. Biar tuh mau tawarin tempe malahan ya kan. Nah, ketika kita berbakti sama ibu ya atau bapak, kemudian masih ada koreksi ataupun dibanding-bandingkan ataupun ya enggak apa-apa ya. Yang penting kewajiban kita terpenuhi. Yang penting kita melakukan itu karena menghargai kewajiban. Selesai. Nah, oh ya Ibu, maaf ya. Doakan semoga bulan depannya semakin meningkat ya. Gitu. Gak usah, oke, bersyukur ya. Kayak ngono, ya. Udah. Katakanlah yang baik jamaah ya. Allah taala alam bisawab ya. Baik. Sudah. Berarti yang kedua apa tadi? Ketika orang beribadah mengharap pahala, itu ikhlas. Ketika orang ibadah berharap balasan dari Allah, itu ikhlas. Allah suka kalau seorang hamba berharap balasannya. Karena Allah itu kita, melihara kita yang ngasih rezeki. Allah suka kalau kita itu ngemis-ngemis sama Allah. Dan Allah tidak senang kita itu ngemis-ngemis sama manusia. Ya, makanya kata Nabi apa? Sesungguhnya ngemis-ngemis sama manusia itu adalah cakaran yang akan mencakar wajah-wajah kita di hari kiamat kelak. Minta-minta. Kalau nggak punya harta, ngomong sama Allah, bicara, curhat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ikhlas ya, Ma. Jadi berharap pahala Allah, pengen masuk surga, takut masuk neraka, pengen dapat ganjaran dari Allah, itu adalah ikhlas ya. Wallahu taala alam ya, bisa difahami ya Ibu-ibu ya. Baik, kita tutup pertemuan pertama kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.